Pernahkah kalian mendengar tentang hutan sunyi? Hutan yang katanya tak ada manusia yang berani masuk terlalu dalam. Karena di sana, katanya, tinggal para arwah penjaga alam. Tapi, di sanalah kisah ini bermula. Pada suatu malam gelap, saat angin bersiul pelan dan bulan tertutup awan, seorang ibu muda berjalan dengan langkah berat menuju tengah hutan. Dalam pelukannya, ia membawa seorang bayi kecil, baru beberapa minggu usianya. Sang ibu tampak gelisah. Matanya merah oleh air mata, tapi langkahnya tak berhenti. Hingga akhirnya, di sebuah tempat yang sunyi, ia meletakkan bayi itu di atas batu besar berlumut. Aku minta maaf, bisiknya sambil mengelus kepala si kecil. Aku tak bisa menjagamu, tapi semoga hutan ini mau melindungimu. Lalu, pergilah sang ibu, hilang di antara pepohonan gelap, meninggalkan bayi itu sendirian. Tapi, anak itu tak pernah benar-benar sendiri. Saat malam makin larut, angin pun berubah. Daun-daun bergemerisik, dan suara-suara lembut mulai terdengar dari segala arah. Cahaya biru kehijauan muncul di antara kabut. Itulah para arwah penjaga hutan. Mereka tak berbentuk manusia, tapi cahaya dan bisikan, yang hangat, yang lembut. Kasihan anak kecil ini, bisik salah satu arwah. Dia tak boleh mati di sini. Kata yang lain, biarkan hutan menjadi rumahnya. Malam itu, mereka menyelimuti sang bayi dengan kabut hangat. Mereka membawakannya buah-buahan manis, daun-daun hangat untuk alas tidur, dan lagu-lagu dari angin untuk menenangkannya. Arwah-arwah hutan itu menjadi ibu, ayah, dan keluarga bagi anak manusia itu. Tahun demi tahun berlalu. Anak itu tumbuh. Rambutnya panjang seperti akar pohon. Matanya berkilau hijau seperti dedaunan pagi. Dia bisa bicara dengan burung, bermain dengan rusa, dan menari di atas ranting pohon tanpa pernah jatuh. Namanya? Tak ada yang benar-benar tahu. Tapi para roh memanggilnya Rimba, karena dia adalah anak dari hutan itu. Rimba tidak tahu bahwa dia berbeda. Baginya, hutan adalah rumah. Tapi suatu hari, ketika dia berlari mengejar kupu-kupu biru sampai ke pinggiran hutan, dia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah, jalan, manusia. Dia mengintip dari balik pohon, melihat anak-anak bermain, ibu-ibu memasak, dan orang-orang tertawa. Rimba merasa aneh di dalam hatinya. Kenapa aku tidak di sana? Tanyanya pada angin, tapi angin hanya berbisik, karena kamu milik hutan. Malamnya, dia bertanya pada para arwah, siapa aku sebenarnya? Arwah-arwah hutan terdiam, lalu perlahan menjelaskan tentang ibu yang meninggalkannya, tentang malam gelap itu, tentang keputusan yang menyelamatkan hidupnya, dan tentang cinta yang berbeda bentuknya. Rimba tak menangis. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, katanya, aku akan tetap di sini, karena kalian adalah rumahku. Dan sejak saat itu, Rimba menjadi penjaga hutan. Ia menolong hewan yang terluka, menenangkan badai, dan menjaga batas antara dunia manusia dan dunia hutan. Kadang, anak-anak yang tersesat di hutan akan bertemu dengan sosok aneh bermata hijau yang menolong mereka pulang. Tapi mereka tak pernah tahu bahwa yang menolong mereka adalah anak dari hutan sunyi. Selesai dengan senyum lembut dan suara mengecil pelan,